Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati jajaran pengurus DKM Masjid Jami yang sedang mutakin, Masya Allah, kebanyakan masjid. Yang saya hormati Ainal Kiram, guru kita Kang Yayat SPDI, yang kami hormati para asatidz, para alim ulama, bapak, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya tiada kata yang patut kita sampaikan selain ucapan syukur alhamdulillah, karena hanya dengan nikmat Allah lah kita bisa terdorong hati kita, niat kita sholat berjamaah walaupun kondisi hujan cukup deras, ya. Saya tadi ngerobok, jalan robok depan rumahnya DKM. Syukur alhamdulillah kita masih bisa hadir sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para qurajana, para sahabatnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita berharap mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tema saya pada pagi ini ialah Ramadan penuh berkah. Sebetulnya nggak perlu dijelasin lagi nih. Ramadan memang banyak berkah, ya. Namun saya sesuai daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Ramadan ini yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi kepada 3 hal atau 3 tahap, ya. Tahap yang pertama, wa fi Ramadan awaluhu rahmatun. Di bulan Ramadan awalnya itu dari tanggal 1 sampai 10 hari ke depan itu rahmat Allah diturunkan, ya. Makanya kita lihat ketika awal Ramadan rahmat Allah kecipratan semua tanpa pandang bulu, ya, membludak. Siapa saja kebagian rahmat Allah, begitu antusiasnya luar biasa awal-awal Ramadan. Nah, kita bersyukur, harus kita pertahankan rahmat ini, jangan sampai rahmat ini hilang begitu aja, ya. Karena kita yang hadir ini khususnya hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah ketemu bulan Ramadan. Coba kita nengok ke belakang, Masya Allah, sejak hadir bulan Rajab hampir setiap hari orang mati. Hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Rajab, Sya'ban, ya paling banyak kayaknya di RW 15. Hampir tiap hari. Kemarin ada lagi tuh, udah tinggal sejengkal lagi Ramadan, mati juga, ya. Makanya doa kita kan udah kita geber terus tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
Ramadan yasir lana umurana. Alhamdulillah, ya. Kita dipilih orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan penuh rahmat. Coba lihat, mungkin ada juga dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita. Ada yang sampai awal Rajab, ada yang sampai pertengahan Rajab, ada yang sampai Sya'ban, ya. Bahkan udah Ramadan masih ada ya. Kita bersyukur. Makanya jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Dibagi 3 estafet, awaluhu rahmatun. Ya. Coba kita lihat. Ini masih jadi tradisi. Begitu 10 hari selesai, maju ke dalam 11 hari. 10 hari ke depan lagi. Udah mulai gembrang. Sopnya udah mulai maju. Di mana-mana survei membuktikan. Di mana-mana. Darul insya Allah. Saya yakin jamaahnya full. Ya. Masih banyak. Iya. Ini emang berat. Sebetulnya ketika kita memasuki estafet kedua, maghfirah, ampunan. Masa mau diampunin pada berhenti? Ya, kalau berhenti, tadarusnya udah rada-rada males. Bahkan mungkin gak puasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, 10 hari ke depan dah. Lu udah mulai, Pak. Ya, makanya di bulan Ramadan ini, ya, kita jangan setengah-tengah, tancap niat yang kokoh di dalam hati kita. Ya Allah, berikan kami kesehatan biar kami bisa kejar target di akhir Ramadan. Jangan setengah-tengah. Banyakkan niatnya setengah-setengah. Kenapa lu puasa? Gak enak, gua tetangga gua udah subur, bakal puasa gak enak. Nah, ini niatnya udah salah. Niat di dalam diri kita. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berkata, as-saumu sirrun wa ana azaziyun bih. Puasa itu adalah amal yang bersifat rahasia. Nggak ada bisa orang nilai puasa apa enggak. Ya, hanya Allah yang tahu puasa. Makanya puasa ini dengan tulus, ikhlas, niat di dalam hati, ya. Allah kan bijaksana banget. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau bepergian jangan puasa. Ya. Kalau ada halangan wujud sakit bepergian jauh jangan puasa. Tapi dia min ayyamin ukhra. Wajib diganti pada hari yang lain. Ganti itu berapa hari puasa, ya. Jadi Allah maha bijaksana. Tapi sakitnya beneran, bukan itu bakal main, ya. Kenapa nggak puasa? Mah Pak Ustadz, mah di bawah puasa, insya Allah sembuh. Ya. Sebab organ tubuh kita ini istirahat siang, ya. Nanti akan kembali lagi stabil setelah Lebaran. Nah, bahwa di awal Ramadan ini rahmatun, rahmat Allah lagi turunin, ya. Hujan, puasa kayaknya udah 3 hari nggak terasa pisan. Nah, udaranya enak, sejuk, ya. Enak tidur. Belum, ini masih rahmat, ya. Siapa juga pasti tertarik dengan rahmat Allah. Begitu gembiranya, ya. Sambut Ramadan, panitia pasang tenda, sibuk, nggak ketampung. Nah, 10 hari ke depan mulai indah memasuki estafet kedua maghfirah. Apa itu? Ampunan. 11 dan sampai malam ke-20. Mau diampunin nih kita nih, ya. Jangan sampai mau diampunin udah nggak ada orang. Ya. Makanya Nabi membagi 3 estafet. Yang terakhir apa? Izku minan nar. 10 akhir Ramadan inilah detik-detik kita, ya, untuk meraih hablum minallah kita.
Kita lagi hablum minallah nih, karena manusia itu hanya dua. Kalau dia pegang dua ini, insya Allah jaminannya surga. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dua ini yang kita kerjain. Ya. Di bulan Ramadan ini kita lagi membersihkan yang ada kaitannya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 10 akhir itu isku minan nar, dibebaskan dari azab api neraka. Belum pernah saya jumpai ketika 10 akhir Ramadan makin penuh. Nggak ketemu itu saya. Ya. Saya kalau Ramadan begini keliling, penuh jadwal saya. Di masjid saya cuma 2 malam, malam pertama, kedua, itu udah keluar saya. Tapi survei membuktikan sama. Beda waktu saya di pesantren, Ujung Harapan, Kiai Nur Ali, Al-Maghfurah, itu kalau 10 akhir Ramadan, dari mana aja datang. Masuk masjid, iktikaf, 10 akhir Ramadan. Gembleng kita, tadarus Al-Quran, tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya. Malam takbiran baru pulang. Itu orang-orang deheb, orang yang udah gak mikirin lebaran, lebaran berberes. Kan kita mah kagak, kalau akhir Ramadan malah sibuk. Nah, namanya bocah belum punya baju, bocah belum punya kaos, ada ribet begitu tuh. Nah, bahkan masjid ada yang kosong itu kalau akhir Ramadan. Iktikaf, masuk masjid semua. Masya Allah, luar biasa. Ada panitianya. Luar masjid cuman berwudhu doang. Masuk lagi. Kalau akhir. Dari Trobuyung, dari Bebelan, semua daftar. Ya. Iktikaf. Karena akan dibebaskan daripada azab api neraka. Ya. Jadi 3 estafet ini harus kita tancap. Jangan kita main-main. Saya sampaikan saja. Hadis qudsi di malam tarawih terakhir. Ini perlu kita pegang yang teguh. Man sholatat tarawih fi lailatis salasina qala Allah Ta'ala qul min samaril jannah ana rabbika wa anta abdi waqsrab minal kausar waqtasil min ma'is salsabil anna rabbika wa anta abdi. Malam terakhir itu Pak, Allah ngata gitu ya, siapa yang terawih bertahan sampai malam terakhir, kata Allah, silakan makan buah-buahan yang ada di surga, silakan minum air telaga Kausar yang ada di surga, silakan mandi di sungai Salsabila yang ada di surga. Ana rabbika, saya malam ini ridho ya. Wa anta abdi, dan kamu aku ridhoi sebagai hambaku. Beres tuh hablum minallah kita. Dosa kita habis. Makanya ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasanya karena iman kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu malam terakhir tuh Pak. Ya. Ada yang ngomong ke saya, Pak Ustadz, kalau gitu saya terawihnya malam terakhir aja. Wah, enak itu, nggak enak di gua. Dari awal sampai akhir. Jangan kita tinggalkan terawih. Ya. Makanya orang-orang seperti kita di depan saya ini orang udah latihan semua. Ya, udah biasa berjamaah, biasa baca Al-Quran, biasa zikir, udah enak aja. Ya. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa, nggak latihan lagi di Rajab Sa'ban, masuk ke Ramadan, kira-kira gimana? Berat. Nyari imam pengennya yang cepet baik, bacaannya lembek nggak mau dia, lari yang agak cepetan, ya, yang digober, ya. Makanya kita santai aja, jangan terlalu cepat banget, jangan, apa yang nggak ada tumaninah ya. Ada tuh di YouTube saya lihat tuh, wabang, itu terlalu cepat, ya. Nggak apa-apa, Fatihah diwasal silakan aja.
Jadi ada pemaninanya bentar. Jadi kita kembali lagi bahwa estafet terakhir ini hablum minallah, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari di hidup ini kecuali ridho Allah. Ya, kalau udah Allah nyatakan ridho kepada kita, jaminannya surga. Apakah cukup ridho Allah saja? Hablum minallah saja kita beresin? Tidak. Ada yang lebih berat lagi, hablum minan nas. Ya. Makanya kita ada yang dinamakan hari raya Idul Fitri. Ini memperbaiki hablum minan nas kita. Ya, beresin. Kalau kita punya salah, apalagi sama orang tua, sama tetangga, sama kawan, sama guru, cepet-cepet udah lebay itu mah tuh. Ya, jambak tangannya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Buka seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Jangan sampai lebaran di dada kita masih ada segelincir biji jakro, dengki, jengkel, benci. Apa artinya ibadah kita di Ramadan? Nol. Ya. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya. Hablum minan nas lebih berat daripada hablum minallah. Kenapa? Nah kadang-kadang orang pada menjaga gengsi. Kalau Allah mah tanpa kecuali siapapun diampuni. Ya. Tapi manusia mah kagak. Ya. Bahkan ada yang sombong banget, kagak bakal gua lebaran sama lu. Lu siapa? Nih gua siapa? Nauzubillah min dzalik. Ya. Pekeh dia nggak mau minta maaf. Ini bahaya, Pak. Keras hadisnya, ayatnya juga keras. Duribat alaihimul zillah ainama sukibu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Cilaka di mana saja Anda berada, kecuali orang-orang yang pandai memperbaiki hubungannya dengan Allah dan pandai memperbaiki hubungannya sesama manusia. Nabi juga pertegas layaduhulal jannata qotiun, yakni qoti ar-rahim. Tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Makanya dua hal ini harus kita pegang. Ya, kalau udah bersih hubungan kita dengan Allah, Allah udah janji diampuni dosa kita. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarshudun. Ya Allah, tantangin kita. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadaku tentang aku, katakan, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan, aku akan mengabulkan, aku akan menerima, aku akan mengijabah doa-doa orang yang mau berdoa. Ayo belum doa biar banyak, entah sehat, entah rezeki. Silahkan kata Allah. Namun ada dua syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Laksanakan kewajibanku, beriman kepadaku. Itu syaratnya dua. Ya. Laksanakan perintah Allah. Ini bulan Ramadan, laksanakan perintah Allah, puasa. Ya. Satu amal yang hanya Allah yang nilai. Sirrun, rahasia. Orang bisa aja pura-pura loyo. Ya, depan kita beludah. Dalam ketoprak udah 3 piring. Ya. Puasa udah kelihatan. Hanya Allah yang balas nanti pahalanya di hari kiamat. Yatiru bijanahi ila haitolil jannah. Apa fadilahnya orang yang puasanya karena Allah? Nanti dia terbang menuju gerbang surga dengan 2 sayapnya. Masya Allah. Sampai orang nggak ngelihat. Itu pahala orang yang puasa ikhlas karena Allah. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mari kita sempurnakan bilangan-bilangan puasa kita di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita sehat tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, jangan sampai.
karena udah ditulis di dalam surat Al-Baqarah sangat jelas banget. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan dulu bilangan-bilangan puasa kamu. Ya, puasanya beres, tarawihnya beres, zakatnya beres, tadarusnya beres. Beresin itu semua kata Allah. Sempurnakan. Kalau puasa kita batal, sempurnakan setelah hari raya. Ya, walitukabbirullaha. Kalau udah beres, silakan Anda takbir, besarkan nama Allah. Masya Allah. Ya. Enak kalau udah beres. Puasanya sukses, tarawihnya sukses, Ramadan sukses dari awal sampai akhir, baru silakan Anda takbir. Hadiah dari Allah, Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enak. Ya. Jadi saya pernah lihat Pak, di jalan daerah mana itu waktu itu ada spanduk kasar, spanduknya kata-katanya yang tidak puasa tidak boleh lebaran. Oke, kasar. Ya emang kalau kita ayat ini kita lihat benar, nggak puasa nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu lebaran, nggak ada nilainya. Ya. Orang yang berhari raya Idul Fitri adalah orang yang sudah menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadan. Idul Fitri dikembalikan fitrah kita semula bagaikan bayi yang baru lagi. Enak. Ya. Pagi-pagi udah berangkat, ya. Sarapan dulu, batalin puasa kita. Ya. Beda perasaan. Oleh karena itu yang terakhir sebesar jaga ibadah bulan suci Ramadan kita dengan baik. Ya, terutama tarawih kita jangan anggap sunat. Ya, setahun sekali kita belum tentu ketemu tahun depan kita ini. Ya, jangan anggap begitu. Tancap di diri kita pahala pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu tadi saya sampaikan. Buah tiket diberikan oleh Allah untuk sholat Idul Fitri. Hasil perjuangan kita selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jaga yang bisa menyebabkan ibadah puasa kita rusak atau tidak diterima oleh Allah. Ya. Atau yang menyebabkan tarawih kita males. Memang ada satu hadis qudsi berbunyi ini parhatani, bagi yang puasa itu dua kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak puasa. Yang pertama indal fitor, ketika kita mau buka. Ini satu kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Nggak anak kecil, nggak orang tua. Jika 5 menit lagi mau beduk, wah, Masya Allah. Ya. Makanan sudah berjejer di depan kita. Es dan lain sebagainya, teh manis. Jadi disinilah kita harus hati-hati, jangan menurutin hawa nafsu. Ya, kita buka ala kadarnya aja. Jangan sampai mengganggu ibadah tarawih kita. Ya. Air hangat, teh manis, ya lontong dah 2 biji. Kayaknya udah kenyang itu. Ya. Jangan saya lihat ada orang yang tarawih lontong 6, bola-bola 6. Ya. 2 ditambah timun suri, sebaskom habis. Orang kesurupan buka puasanya. Ya. Orang kesurupan ini begini bahaya ini. Ya. Boro-boro kita ngikutin sholat tonggang-tonggeng. Perut juga udah sakit, begah. Puasa kampung saya mau kemelakaran. Ya. Makanya bukanya dikit aja. Jadi kita tarawih semangat, siapapun imamnya gue ikutin. Ya, kagak gerendeng tarawihnya. Ya. Kalau orang perut kenyang, begah, sholat tarawihnya gerendeng, ngedumel. Ya. Pengennya imam yang coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pencari begitu. Ya, makanya jaga ketika kita puasa, buka, harus kita
hati-hati ya, jangan semua diembat, sisain buat ntar pulang terawih, silakan dah ya, menyungsep bodo amat udah terawih mah. Kalau belum terawih jangan, berat, ikutin terawih berat, tadarus ngantuk berat ya. Tuh enaknya tuh orang yang puasa tuh, apalagi para perokok kelas berat, udah rokok gue dikujungin ya. 5 menit lagi udah bohongin gue dia ya. Dia udah nggak nge tuh, kopi teh udah nggak pengen dia. Dari subuh Pak Ustadz kita nahan rokok itu kepada puyeng kepala. Ini kalau rokoknya utuh, untungan dipegangin. Tek 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 tur, yes, dia barengin. Wah, nikmatnya bener-bener ya. Iya makanya hati-hati. Iya, para perokok kelas berat itu berat banget itu Pak, bener. Kalau kita sih nggak pernah ngerokok, enak-enak aja. Tapi yang pernah ngerokok Pak, saya sering buka bersama. Ada tuh aki-aki, Kong udah taruh dulu rokoknya, nggak tahan Pak Ustadz, nungguin beduk, ya Allah. Ya, kalau begitu beduk bunyi, diembat duluan tuh rokok. Hati-hati, ini lebah ini hati-hati. Kalau kita perut kosong, sedang, ya enak. Ngikutin imam tuh terawih enak. Ya, kalau udah kekenyangan, buka. Kalau kata kamu, saya mau ke Melakaran itu sakit. Melakaran, nggak ada dokter, nggak ada dokter nggak bisa nyembuhin. Ya, berak nggak bisa, kentut nggak keluar, ke Melakaran. Obatnya apa Pak Ustadz? Blonjor, blonjoran di rumah, ambil ngerokok itu lama-lama hilang tuh. Udah tuh sekali, 2 kali, wah udah tuh ada kosongan tuh perut tuh. Ya. Iya, 2 kali, udah ada kosongan tuh. Ya. Itu Melakaran penyakit yang paling agak enak banget, buga. Ya, buga, loh baca Quran lo mata udah ngantuk, gue udah kurangin. Ntar habis pulang tarawih, kan lapar tuh kita tuh, udah digenjot tuh, iya tuh, perut kita udah kosong tuh, ya, enak. Apalagi kita 23 rakaat, kayaknya lama bener, ya, lama. Makanya mari yang kedua apa? Kebahagiaan itu tadi. Ya, akan dibalas pahala orang yang puasa secara rahasia. Masuk surga nggak ada yang lihat, malaikat sampai bingung, mana antum ya, siapa kalian ini masuk surga enak banget, sholat nombor buat terbang ya. Siapa, apa amal anda, hal ra'aitumus sirat, apakah anda tidak lihat itu jembatan Siratul Mustaqim, orang nyebrang jatuh ke neraka, terbang lagi jatuh ke neraka, lah tidak. Oh, jawabannya tidak ngelihat ya. Hal ra'aitumul hisab, apakah kamu nggak lihat orang-orang lagi ditimbang amal perbuatannya, lagi ditimbang di padang mahsyar? Lah, nggak lihat. Siapa anda? Nahnu min ummati Muhammadin sirrun fid dunya wa adahilna sirrun fil akhir. Kami rombongan umat Nabi Muhammad yang senang ngerjain amal perintah Allah yang rahasia. Makanya Allah balas, kami masuk surga rahasia juga. Tuh, orang puasa rahasia, ya, nggak ada orang kayak ada orang kayak tetap dia puasa. Ya, nanti udah banyak hording nih, nah hording begini nih. Ya, coba dah ke depan, tukang toprak pakai hording, cendol pakai hording, mau pakai hording. Ya, kuntilanak tahunan udah main keluar tuh yang kakinya doang gantung di dalam hording. Nah ini bahaya, naudzubillah min dzalik ya. Makanya para jemaah sekalian, mari sama-sama kita niat yang kokoh, hablum minallah kita beresin, nanti hari raya hablum minanna, saling kunjung mengunjung, masya Allah, sama Allah udah beres, sama manusia juga beres. Kenapa kita harus begitu? Ridho Allah fi ridho walidain, wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho sesama kita. Kalau kita tidak saling ridho kedua hamba Allah, Allah tidak akan ridho. Ya, apalagi terutama orang tua. Ya, buka udah pintu selebar-lebarnya, pintu maaf. Jangan ada di sini nih. Ya, dengki, dendam, jengkel. Orang tahu nggak tahu orang lain. Yang tahu kita. Gue benci banget tuh masih itu. Nah itu cepat-cepat itu. Ya. Padahal hadisnya udah ada, la yahilul muslim ayahdzuru akhahu fawqa salasa layalin.
tidak dihalalkan sesama muslim berdiaman sampai batas 3 hari. 3 hari udah minta maaf. Ya, tetangga saya 5 tahun 5 kali lebaran kagak minta maaf. Ya, iya ketemu uang muka. Saya musuh buyutan gitu. Saya ketemu dia melengos. Masya Allah. Sampai lebaran masih melengos baik. Biar jidat lu hitam sholat. Nol. Biar khatam Quran 3 kali Ramadan. Nol. Benar jelas Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas. Ini berat. Ya. Yang kita tahan-tahan. Terutama sama orang tua. Ya. Udah pasti punya salah kita sama orang tua. Ya. Sama guru. Ya. Mungkin kita punya kata-kata yang wasar dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari kita baca Fatihah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang pada sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya, bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Amma sallallahu. Woi, alhamdulillah barakallah sehat berkat doanya dan maafin. Amma Pak Haji maafin. Ya, alhamdulillah barakallah. Woi, maafin ya. Aduh, jarang ketemu. Maafin. Maafin ya. Amma sallallahu. Maafin Pak. Woi, maafin ya. Maafin ya. Maafin ya barakallah. Terima kasih ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu